Halo guys, selamat datang di konten terbaru Popstack. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke seluruh teman-teman kalian ya. Mengenal hortikultura beserta jenisnya. Ada yang pernah dengar nggak sih istilah hortikultura? Mungkin bagi sebagian orang istilah tersebut sudah cukup familiar di telinga kalian. Namun meski demikian, tidak sedikit orang yang belum benar-benar memahami arti sebenarnya. Kata hortikultura ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari kata hortus dan kultura. Hortus dalam bahasa Yunani memiliki arti tanaman kebun, sedangkan kultura atau kolere berarti budidaya. Secara sederhana, hortikultura adalah budidaya tanaman kebun. Namun secara umum, istilah hortikultura lebih mengacu pada budidaya tanaman kebun dengan teknik yang modern dan meliputi beberapa cakupan kerja. Area kerja hortikultura meliputi pembenihan, pembibitan kultur jaringan, memproduksi beragam komoditas tumbuhan, pemberantasan hama serta penyakit, pemanenan, pengemasan produk, hingga pada akhirnya pendistribusian secara massal. Hortikultura ini merupakan metode pertanian yang cukup modern dan juga bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan hingga obat-obatan. Yang pertama, jenis tanaman hortikultura. Banyak sekali tumbuhan yang dapat dibudidayakan melalui metode pertanian modern ini. Namun secara umum jenis komoditas hortikultur dibedakan menjadi 4 jenis sebagai berikut. 1. Tanaman sayur atau olerikultura. Sayur-sayuran merupakan salah satu kebutuhan pangan dengan permintaan yang sangat tinggi setiap harinya. Sayuran mengandung berbagai nutrisi baik yang diperlukan tubuh untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Selain itu, sayuran merupakan salah satu jenis tumbuhan yang dibudidayakan dengan metode hortikultura. Melalui metode ini dapat membantu petani untuk memproduksi sayuran dalam skala besar sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara nasional. 2. Tanaman buah atau frutikultur. Tidak hanya sayur-sayuran, buah-buahan juga merupakan jenis komoditas yang dibudidayakan secara hortikultura. Sama seperti sayuran, terdapat beberapa jenis buah-buahan biasanya juga berbuah pada musim-musim tertentu saja, misalnya mangga, rambutan, durian, melon, dan sebagainya. 3. Tanaman hias atau florikultura. Tidak hanya buah dan sayuran, contoh tanaman hortikultura juga meliputi tumbuh-tumbuhan hias atau bunga. Selain itu, bunga hias juga ditanaman untuk mempercantik area terbuka seperti taman. Ada juga jenis bunga yang ditanam menggunakan pot seperti melati, mawar, dahlia, dan sebagainya. 4. Tanaman obat atau biofarmaka. Tidak hanya buah, sayur, dan tanaman hias, budidaya hortikultura juga menghasilkan produk obat seperti yang dikenal tumbuhan herbal. Contoh tumbuhan obat atau biofarmaka antara lain serai, lengkuas, kunyit, jahe, temulawak, brotowali, kayu manis, dan masih banyak lagi. Yang kedua, manfaat tanaman hortikultura. Berikut ini 4 fungsi serta manfaat tanaman hortikultura. 1. Penyediaan pangan. Budidaya tanaman hortikultura menghasilkan berbagai produk sayuran dan buah-buahan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Masyarakat kota maupun desa membutuhkan sayur dan buah untuk mengkonsumsi sehari-hari. 2. Menunjang perekonomian. Hortikultura menghasilkan beragam tanaman dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peluang pasar tersebut membuat para petani dapat menjual hasil cocok tanam mereka ke target konsumen yang luas. Hal ini akan sangat menguntungkan para petani, pasalnya keuntungannya sangat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. 3. Fungsi kesehatan. Komoditas hortikultura berapan tanaman obat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Obat-obatan herbal dinilai memiliki efek samping minimal dan aman dikonsumsi. 4. Fungsi sosial budaya. Salah satu jenis tumbuhan yang dibudidayakan melalui hortikultura yaitu flora atau bunga. Tumbuhan juga akan berfungsi khususnya bagi sosial budaya yang dapat diaplikasikan melalui penanaman di taman-taman terbuka hijau. Yang ketiga, tips budidaya tanaman hortikultura. 1.
Pemilihan media tanam harus sesuai agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. 2. Pembibitan harus dilakukan dengan menggunakan benih berkualitas. 3. Lakukan penyiraman secara rutin. 4. Berikan pupuk organik untuk mengoptimalkan pertumbuhan komoditas hortikultura. 5. Lakukan pemangkasan apabila terdapat bagian tumbuhan mati sehingga tidak menjalar semakin luas. 6. Pantau tumbuhan secara berkala agar apabila terdapat hama dan penyakit bisa segera diatasi. 7. Lakukan panen sesuai waktunya untuk mendapatkan hasil terbaik. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.